di pagi hari sehat badannya. Teman-teman semua sehat nggak? Sehat ya, alhamdulillah. Kantongnya sehat? Insya Allah. Sekarang mah alhamdulillah ada yang bismillah. Sekarang mah yang penting alhamdulillah aja. Ya, siapa yang bangun di pagi hari sehat badannya, kemudian aman tempat tinggalnya. Alhamdulillah Bogor masih aman, Indonesia masih aman. Nggak kayak negara-negara yang lain yang konflik, naudzubillah min dzalik. Kemudian apa? Bangun di pagi hari, sehat badannya, aman tempat tinggalnya, punya makanan untuk hari itu. Ini udah sarapan belum? Belum. Tapi ada makanan? Ada lah ya. Pada jujur belum ya? Saya malah udah, biasanya belum sarapan nih. Gitu. Tapi ada kan duit buat beli makan, ada kan hari ini kan? Insya Allah ada. Maka siapa yang bangun di pagi hari sehat badannya, aman tempat tinggalnya, dan punya stok makanan untuk hari itu, kata Nabi SAW, seolah-olah dunia sudah diserahkan kepadanya. Maka teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama belajar mengawali pengajian ini, mengawali pagi hari ini dengan memperbesar rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dengan kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, kata Allah, maka nikmatnya akan aku tambah. Wa la in kafartum, kalau kita kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih. Kalau hari ini gaji kita 3 juta, 4 juta, kemudian kita bersyukur, insya Allah lama-lama nanti gajinya Allah tambah, amin. Atau rizkinya dari yang lain nanti Allah tambah, amin. Kemudian kalau kita hari ini masih ngontrak, kemudian kita bersyukur, insya Allah lama-lama kita punya rumah, amin. Kalau kita hari ini masih pakai motor, kemudian kita bersyukur, insya Allah nanti Allah ganti jadi mobil, amin. Ya, kalau kita punya mobil 1, kemudian nanti kita bersyukur, insya Allah nanti lama-lama mobilnya Allah tambah, amin. Ya, kalau kita punya istri 1, bersyukur. Iya, bersyukur ya. Insya Allah Allah tambah kasih sayangnya. Iya, langsung nyaut. Jadi tadi di Mayu setelah amin. Enggak berani amin ya. Baik, mudah-mudahan teman-teman Allah membimbing kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya saya bingung hari ini mau disebabkan karena dosa kita di masa lalu. Dalilnya apa Ustadz? Quran surah Toha ayat 124. Surat apa teman-teman? Ayat berapa? 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, barang siapa yang lupa akan peringatanku, kata Allah, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, maka akan aku berikan kepadanya kehidupan yang sempit. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu saya di pesantren, guru saya Kiai Haji Yusuf Mansur punya majelis konseling. Majelis konseling itu majelis yang menjadi wadah para jamaah beliau datang mengeluhkan hajatnya yang belum terkabul, datang mengeluhkan masalahnya yang tidak selesai, datang mengeluhkan persoalannya yang tidak ada jalan keluarnya. Maka jamaah itu datang kepada guru kami untuk mengeluhkan permasalahannya masing-masing. Kemudian datanglah sepasang suami istri yang datang mengeluhkan 7 tahun menikah. Setelah 7 tahun menikah, suaminya tidak pernah dapat pekerjaan kerja sebagai seorang guru. Nah ini kan satu masalah. Ini masalah nggak nih? Kalau suami nggak kerja, masalah banget ya. Kerja aja kita ada masalah gitu, nggak kerja gitu.
Nah, kemudian teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dulu guru kami memiliki catatan 10 dosa besar yang kita singkat 5 saja. Bahwa tadi disampaikan, saya sampaikan di awal, tidaklah satu masalah terjadi, jangan-jangan itu karena dosa besar kita di masa lalu. Ini kita buat muhasabah diri kita. Bukan untuk menilai orang lain, tapi ini untuk menilai dan muhasabah diri kita sendiri. Kemudian ada catatan 10 dosa besar yang kita singkat 5 saja. Dosa besar pertama yang disodorkan oleh guru kami kepada sepasang suami istri ini, yakni dosa besar syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menganggap misalnya bisa mendatangkan kemuliaan atau menghilangkan kemudorotan, ya, khawatirnya itu termasuk kita menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya kepada suami istri ini, apakah suami istri ini, bapak ibu, pernah melakukan dosa besar yang pertama apa? Syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian suami istri ini geleng-geleng kepala. Dosa besar yang kedua adalah meninggalkan sholat. Kalau seseorang, kalau kita mau dimudahkan urusan dunia dan akhirat kita, cara paling gampang yang pertama adalah kita menjaga sholat. Kenapa teman-teman? Karena yang punya dunia ini siapa? Allah. Yang maha kaya siapa? Allah. Maka kita tinggal minta sama siapa? Sama Allah. Kemudian ketika ditanya kepada sepasang suami istri ini, apakah mereka termasuk orang yang meninggalkan sholat? Ternyata si suami adalah seorang marbot masjid. Enggak mungkin dia enggak sholat. Dia yang azan, dia yang qomat. Maka dia pasti sholat di masjid. Kemudian dosa besar yang ketiga, yakni uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Jika kita pernah melukai hati orang tua kita di masa lalu, apalagi kita pernah membuat orang tua kita menangis dan kita belum meminta maaf, belum meminta ridho kepada orang tua kita, hati-hati, itu bisa menjadi sumber masalah kita, bukan hanya di dunia tapi nanti di akhirat. Maka disebutkan bahwa balasan kebaikan yang Allah segerakan di dunia, salah satunya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Dosa yang disegerakan hukumannya oleh Allah di dunia, salah satunya durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan Ustadz Dasat Latif itu, beliau pernah bilang, beras di rumah kita boleh kosong, beras di rumah orang tua kita jangan sampai kosong. Rekening kita boleh kosong, rekening orang tua kita jangan sampai kosong. Ya, maka salah satu kita juga kalau rizki kita mau seperti raja-raja, kita juga harus belajar memperlakukan orang tua kita seperti layaknya raja-raja. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih ada panjang umurnya, amin. Dan orang tua kita yang sudah wafat, mudah-mudahan jadikan kubur para beliau taman di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ketika ditanya dosa besar yang ketiga ini kepada sepasang suami istrinya, ternyata si suami kan yang punya masalah. Dia 7 tahun menikah, belum kerja sama sekali. Ketika ditanya, ternyata si suami orang tuanya sudah wafat sejak dia kecil. Maka dia tidak ada peluang untuk durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang keempat, ini dosa besar yang saya juga sering bahas kepada anak-anak muda, kawan-kawan saya di luar sana yang masih milenial ya. Dosa besar yang keempat ini adalah zina. Tapi dosa besar keempat ini tidak langsung ditanyakan kepada guru kami, kepada sepasang suami istri ini. Karena mohon maaf, sepasang suami istri ini adalah orang-orang yang kelihatan soleh-solehah. Suaminya jenggotan gitu ya. Mohon maaf ya, celananya cingkrang, kan kita nggak tega nanya. Bapak pernah zina apa? Kan nggak tega gitu. Nanya saya begitu, tega nggak? Kan nggak tega. Ustadz pernah zina kan nggak tega kan gitu kan? Jangan. Gitu. Nah, dosa besar keempat ini akhirnya dilewatin sama guru kami. Dosa besar kelima, harta haram, judi, kalau sekarang ya judi online dan lain sebagainya. Nah, akhirnya karena ada satu dosa yang belum ditanya sama guru kami, akhirnya si bapak-bapak ini dipanggil ke dalam karena bapak ini yang punya masalah. Apa senyum-senyum? Takut ditanya. Enggak bakal ditanya lah. Kita ngurusin dosa masing-masing gitu ya.
Nah, karena yang bermasalah si bapak ini, si suami ini, akhirnya suaminya dipanggil ke dalam. Karena si ibunya, si istrinya bekerja dari menikah sebagai seorang guru sampai saat itu. Kemudian guru kami tanya, sebetulnya ada satu dosa besar yang belum saya tanya. Kemudian bapak ini tiba-tiba nangis. Iya Ustadz, saya tahu Ustadz, saya tahu dosa yang belum Ustadz tanya. Iya Pak, kemudian kata guru kami, apakah Bapak dulu pernah kepeleset melakukan dosa besar yang namanya berzina? Akhirnya Bapak ini menangis terseduh-seduh dan dia mengakui di hadapan guru kami dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ternyata dulu beliau pernah sebelum menikah berzina tapi bukan dengan istrinya. Nah, ini pelajaran penting, bekal buat kita dan juga buat anak-anak kita. Filosofinya teman-teman, ini memang Kiai Haji Yusuf Mansur yang ngomong seperti ini. Filosofinya kenapa zina itu menyempitkan rezeki. Kalau hadisnya an-nikahu miftahur rizki, nikah itu kuncinya rizki. Maka kata ulama, zina itu menyempitkan rezeki. Filosofinya kata guru kami, mohon izin, mohon maaf, punya kita yang laki-laki ibarat kunci. Ini kalau saya ngisi di SMP SMA sering banget saya sampaikan. Kenapa saya sering juga nyampein ke adik-adik saya, karena 62% menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 62% anak SMP di Indonesia pernah melakukan hubungan terlarang. 20% anak SMA di Indonesia pernah melakukan yang namanya aborsi. Kita belum bicara yang mahasiswa. Kemarin saya nemu di Instagram, baru saya follow IG-nya dokter siapa ya di Jawa. Beliau dokter spesialis kelamin, beliau kedatangan 5-7 anak SMP usia 13-14 tahun. Mengeluhkan 7-7-nya yang datang itu, mohon maaf, pipisnya keluar nanah. Terus si dokter itu langsung nanya, kalian ngapain? Kemudian yang satu jawab, ini Pak dokter, gara-gara dia ngajak kami jajan. Yang satu ngomong, enggak Pak, ini gara-gara kami kencing di pohon beringin. Emangnya bodoh dokter ya kan? Enggak kan? Jangan bohong gitu kan, ngaku gitu. Ternyata teman-teman, setelah ditanya, ini bakal buat kita juga para orang tua. Setelah ditanya, akhirnya mereka ngaku mereka baru nonton video porno bersama-sama. Dan setelah nonton video porno, mereka patungan 25.000 Ustaz. Iya. Buat jajan yang ternyata naudzubillah dzalik perempuan PSK-nya adalah ibu-ibu di atas 50 tahun. Pertama ada cerita, saya baca nanti saya share ke Ustaz Rahmat kontennya ya. Dokter itu memang dokter spesialis kelamin. Kemudian orang tuanya dipanggil dikasih tahu Allah itu paling penyakit biasa. Ternyata kan itu nama penyakitnya kalau nggak salah tulisannya gonore apa gitu. Bahwa itu memang pipisnya keluar nanah gitu. Itu bahaya kalau dibiarin. Ada satu orang tua yang bilang Allah biasa kok, itu paling penyakit biasa. Enggak Pak, ini gara-gara anak Bapak main PSK. Didengarnya PS, PlayStation. Allah nggak apa-apa kok, orang anak remaja main PS, bukan PS Pak. Pakai K. Dihantam langsung sama orang tuanya. Nah, ini kita bicara sedikit, saya singgung pergaulan anak zaman sekarang. Makanya saya juga sering nyampein ke ibu-ibu, juga kita bapak-bapak. Kita boleh sibuk nyari nafkah, wajar, karena kebutuhan rumah tangga ada di pundak kita, kepala keluarga gitu. Tapi jangan lupa kita memperhatikan anak-anak kita. Kalau Aufa sering sampaikan, saya sering sampaikan sama ibu-ibu, ibu-ibu mau arisan boleh, mau pengajian boleh, silahkan, bagus. Mau kongko-kongko silahkan, tapi jangan lupa bahwa kita punya tanggung jawab di rumah, yakni anak-anak kita. Hampir tiap minggu lah kayaknya kita baca di Instagram itu ada berita pelecehan seksual. Bahkan terbaru itu ada anak SD yang diantar sama ojek online. Kayaknya sekarang tuh kita jadi kita tidak ada tempat bergantung kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, karena bahwa memang yang maha menjaga hanya Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi kalau kita lihat lingkungan sekarang, ibaratnya naudzubillah min dzalik ya, di luar sana predator seksual banyak banget yang terjadi kasus-kasus di luar sana. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dan anak-anak kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, balik lagi tadi bahwa tidaklah satu kesulitan besar terjadi, masalah besar terjadi kecuali jangan-jangan karena dosa besar kita di masa lalu. Dosa besar seseorang di masa lalu. Ada suami istri yang mengeluhkan, setiap istrinya hamil
keguguran. Hamil lagi, keguguran lagi. Hamil lagi, keguguran lagi. Hamil lagi, keguguran lagi. Ternyata dosa besar masa lalunya adalah mereka dulu pacaran, berzina, hamil di luar nikah, keguguran. Berzina, hamil lagi, digugurin lagi. Bukan keguguran, digugurin. Berzina lagi, hamil lagi, digugurin lagi. Ternyata hukuman dari Allah ketika istrinya hamil setelah nikah, selalu anaknya keguguran. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi juga saya menyinggung soal anak-anak kita, apalagi kita para ayah. Seorang ayah terutama harus banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ayah harus banyak menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena perilaku, perbuatan yang kita lakukan di masa lalu, apalagi dosa-dosa kita, apalagi dosa besar kita. Kalau tidak kita taubati, besar kemungkinan itu akan berdampak kepada anak cucu kita. Apalagi kalau tadi saya bahas soal zina. Ini bekal buat kita, juga buat anak cucu kita, juga buat keluarga kita. Kata Imam Asy-Syafi'i, zina itu adalah hutang. Siapa seorang laki-laki yang pernah berbuat dosa besar yang namanya berzina dan dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka besar kemungkinan anak perempuannya atau cucu perempuannya akan dizinahi oleh orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Saya beberapa waktu lalu ada anak jamaah yang jamaah itu cerita sama saya, ternyata anaknya kecelakaan. Dalam tanda kutip ya, kecelakaan hamil di luar nikah. Kemudian setelah ditelusuri, ternyata naudzubillah min dzalik, si perempuannya, jadi waktu nikah bapaknya nggak jadi wali, Ustaz. Kan jadi pertanyaan ya, kenapa bapaknya nggak bisa jadi wali? Ternyata setelah ditelusuri, dulu bapak ibunya si anak ini juga anak hasil hamil di luar nikah. Itulah, ini kan berarti udah real, terbukti ya, bahwa dosa besar apalagi yang namanya berzina, hukumannya itu bukan cuma untuk diri kita, tapi sampai kepada anak atau cucu kita. Bahkan seorang ulama menyebutkan perbuatan zina itu sialnya itu sampai ke lubang semut yang ada di rumah orang tersebut. Itu saking luar biasanya dampak dosa besar yang namanya berzina. Nah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin melihat di sekeliling kita. Ada juga Ustadz orang yang banyak maksiat, sholat nggak pernah, ya, maksiatnya banyak, kemudian berbuat dosanya rajin. Kenapa senyum-senyum? Tapi rizkinya lancar-lancar aja. Ada apa nggak di luar sana? Kaya dia, kayak nggak pernah punya masalah, ya, duitnya banyak, istrinya cantik, suaminya ganteng, anak-anaknya bager-bager. Nah, itu namanya istidraj. Istidraj adalah penundaan hukuman. Dalilnya Quran surah Al-An'am ayat 44. Surat apa teman-teman? Al-An'am ayat 44. Kami bukakan pintu kesenangan untuk mereka seluas-luasnya, lagi senang-senangnya, lagi tinggi-tingginya jabatannya, lagi banyak-banyak duitnya, lagi tinggi-tingginya popularitasnya, lagi terkenal-terkenalnya, kemudian kami buat mereka tercengang karena kami cabut nyawanya dalam keadaan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk kebaikan kita juga akan berdampak kepada anak cucu kita. Teman-teman terutama yang kerja, yang Allah takdirkan kita berada di keluarga Ampro Travel, apalagi yang udah diberangkatin sama Ampro Travel. Coba tanya deh, kita pernah nggak kepikir di otak, kok kita bisa umroh ya? Diumrohin lagi. Coba yang udah berangkat, mana yang udah berangkat? Ini baru pulang deh. Ini juga kemarin baru pulang. Nah, bisa jadi yang saya mau bahas adalah, coba lihat siapa bapak kita, siapa kakek kita. Bisa jadi apa keberkahan yang kita rasakan hari ini, itu bukan semata-mata karena amal kita atau karena doa kita. Bisa jadi itu karena keberkahan ayah kita atau keberkahan kakek kita atau keberkahan buyut kita ke atas. Bahwa atas izin Allah, misalnya saya sekarang terjun di dunia agama, ternyata dulu kakek saya di Padang kiai, buya, dan saya nanya sama ayah, ternyata ke atasnya kakek, ke atasnya buya adalah juga buya lagi, kiai lagi. Maka alhamdulillah saya mendapatkan setitik keberkahan dari mereka.
Nah, kebaikan, keberkahan, kesejahteraan, keberuntungan, nikmat yang kita rasakan pada hidup kita hari ini atau selama ini, coba kita juga perhatikan, jangan-jangan itu bisa jadi keberkahan dari ayah, kakek, ibu, nenek kita ke atas. Tinggal pertanyaan buat diri kita teman-teman, bisakah kita menularkan keberkahan untuk anak cucu kita? Jadi saya sering sampaikan, terlalu sia-sialah kalau hidup kita hanya nyari duit, pulang ke rumah, besok nyari duit lagi, pulang ke rumah lagi, terus mati. Kayaknya sia-sia banget nggak? Sia-sia kalau tidak diniatkan menjadi ibadah. Maka teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini tadi saya bilang ya, ini buat muhasabah diri. Jangan nanti nongkrong sama teman-teman nih. Lu kerja di mana? Belum kerja. Wah, zina kali lu. Jangan. Ini buat diri kita. Lu kenapa lu? Bini lu udah ngisi belum? Belum. Keguguran mulu. Terang mau usah tahu nih kemarin. Jangan. Itu buat bekal diri kita sendiri. Kita nggak ada urusan sama dosa orang, yang kita urus adalah dosa kita sendiri. Kita nggak ada urusan sama perbuatan orang, yang kita urus adalah perbuatan kita sendiri. Nah, teman-teman rahmati Allah, pada kesempatan pagi ini, tadi Ustaz Rahmat minta sih, next mungkin kita akan bahas satu kitab ya, cuma karena ini perdana, jadi saya ngomong sekeluarnya aja Ustaz gitu. Untungnya di Trans TV bukan tadi pagi, itu rekaman ya. Cepet banget kan. Gitu. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama muhasabah diri. Muhasabah itu apa Ustaz? Menghitung-hitung diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum nanti kalian dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ayah dan bunda sekarang punya travel, punya production, bisa jadi itu keberkahan dari orang tua beliau. Kebaikan yang kita rasakan hari ini, keberkahan yang kita rasakan hari ini bisa jadi keberkahan dari orang tua kita, dari kakek kita. Coba lihat, jangan-jangan mungkin kakek kita ada dulu yang dulunya mungkin imam mushola, imam masjid, ibadahnya istiqomah, nah keberkahannya turun kepada kita. Mari kita muhasabah diri, menghitung-hitung diri kita, bagaimana kehidupan kita selama ini, lebih banyak baiknya atau lebih banyak buruknya. Kemudian bagaimana sholat kita selama ini, bagaimana Quran kita selama ini, ya, kemudian bagaimana zikir kita selama ini. Bahwa kata Sultanul Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, orang disebut orang soleh yakni ketika setiap hari dia meluangkan waktunya untuk berzikir walaupun hanya sebentar. Jadi di hadapan Allah ya, bukan di hadapan manusia. Kita nggak ada urusan lah dinilai sama manusia. Maka teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama juga mengajarkan satu kalimat yang ini juga mungkin diamalkan oleh para kiai kita, para guru-guru kita. Kalimatnya adalah ilahi anta maksudi. Ya Allah, engkau tujuan kami. Tujuan kita bukan cuma dapat gaji, ngasih ke orang rumah, ya, menafain keluarga, bukan itu. Tujuan saya sebagai seorang ustadz bukan cuma ceramah, ya, pulang bawa amplop, dihormatin orang, enggak. Itu bukan tujuan. Bahwa dunia hanyalah alat atau kendaraan. Popularitas hanyalah alat atau kendaraan untuk kita menuju tujuan yang hakiki, yakni ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maksudi, ya Allah, engkau tujuan kami, engkau tujuan kami tertinggi. Bahwa teman-teman dirahmati Allah, nikmat nanti di surga paling tinggi itu apa? Bukan bidadari. Bahwa nikmat tertinggi di surga nanti adalah ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan memandang wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang kemarin udah ke Madinah lewat Ampro Travel, kayak apa coba tenangnya Madinah? Kenapa Madinah bisa setenang itu? Karena di situ ada jasadnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka betapa tenangnya hati seseorang yang tidak ada rasa cinta dan rindu kepada baginda. Mudah-mudahan umur kita panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sama-sama muhasabah diri. Kata kalimat tadi, kata seorang ulama, ilahi anta maksudi, ya Allah engkau tujuan kami. Ya, ini bisa dipakai di semuanya, bukan cuma ustadz, semua hamba bisa pakai ini. Pekerjaannya tujuannya adalah Allah, dakwahnya tujuannya adalah Allah. Ilahi anta maksudi,
wa ridhaka matlubi, dan ridhomu yang kami cari ya Allah. Dan kata Rabi'atul Adawiyah, kalau kita mau tahu kapan Allah ridho kepada kita, maka kita lihat kita lagi ridho dengan takdir Allah atau tidak.